Jadi penjelasan mengenai hadis ini mengandung pelajaran yang mendalam tentang pengendalian emosi dan perlunya kebijaksanaan dalam bertindak. Dalam cerita tersebut, seorang nabi yang digigit oleh semut mengambil keputusan untuk menghukum seluruh koloni atau seekor semut tersebut dengan membakar sarangnya. Dan tindakan ini mencerminkan reaksi yang tidak baik terhadap situasi yang terjadi. Allah Subhanahu wa taala telah menegur nabi tersebut melalui wahyu, menekankan bahwa tindakan menghukum sebuah koloni semut hanya karena satu semut yang menggigitnya bukanlah suatu kegiatan yang bijaksana. Jadi menunjukkan bahwa meskipun kita memiliki wewenang, kita tidak dapat untuk mengambil sebuah tindakan tanpa harus mempertimbangkan konsekuensi dari tindakan tersebut. Dengan demikian, hadis ini mengingatkan kita tentang pentingnya kasih sayang terhadap makhluk hidup dan bahwa setiap ciptaan Allah, tidak peduli seberapa kecilnya, memiliki hak untuk hidup. Seperti itu. Selanjutnya ada hadis tentang menghidupkan lahan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hadatsana Abdullah bin Musa akhbarana al-Auza'i an Ata'i an Jabir radhiyallahu anhu qala kanu yazra'unaha bis-sulusi war-rubu'i wan-nisfi faqala an-nabiyyu man kanat lahu ardu falyazra'uha aw liyamnahha fa illam ya'fal falyumsik arduh. Yang artinya, hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia berkata, ada beberapa orang dari kami mempunyai simpanan tanah. Lalu mereka bertanya, kami akan sewakan tanah itu untuk mengelolanya dengan sepertiga hasilnya, seperempat dan seperdua. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa ada memiliki tanah, maka hendaklah ia tanami atau serahkan kepada saudaranya untuk dimanfaatkan. Maka jika ia enggan, hendaklah ia memperhatikan sendiri tanah tersebut. Hadis riwayat Imam Bukhari. Jadi penjelasan dari hadis ini yaitu menganjurkan bagi pemilik tanah hendaknya memahami lahannya atau menyuruh saudaranya atau orang terdekat untuk menanaminya. Jadi memiliki pengertian agar manusia ini tidak membiarkan lahannya yang dimiliki tidak membawa manfaat bagi sekitarnya. Jadi kita harus bisa memanfaatkan lahan yang kita miliki dengan menanaminya dengan tumbuhan atau dengan hal-hal lain yang bisa mendatangkan manfaat bagi kita. Hal ini merupakan upaya menciptakan kesejahteraan hidup melalui kepedulian terhadap lingkungan dan memanfaatkan yang segala Allah telah berikan kita di bumi ini. Selanjutnya ada hadis tentang 7 lapis bumi, yaitu ilmu alam. Yang pertama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن زهري قال حدثني طلحة بن عبد الله عن عبد الرحمن بن عمرو بن سعيد عن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ظلم من سهل أبره أن الأرض شيئا tuqah min sab'i ardina. Ya, artinya telah diceritakan dari Abu Yaman, telah dikabarkan dari Syu'aib dari Zuhri berkata, saya menceritakan Tohah bin Abdillah bin Abdurrahman Amr bin Sahal mengabarkannya dari Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa berbuat kezaliman menyerobot tanah orang lain meski hanya sebatas satu jengkal saja, maka ia akan dikalungkan kepadanya dari 7 lapis bumi. Jadi penjelasan dari hadis ini yaitu terdapat 2 kata kunci, yaitu secara umum melarang kita untuk melakukan kezoliman, yaitu menyerobot tanah orang lain atau mengambil orang lain tanpa sepengetahuan orang tersebut, dan kemudian disambungkan dengan keadaan 7 lapis bumi ini yang menyatakan bahwa Al-Quran ini dan Sunnah telah mendahului ilmu pengetahuan modern dan mengungkapkan fakta, yaitu 7 lapisan dari dalam hingga luar bumi yang terdiri dari inti bumi, lapisan luar inti bumi, lapisan terbawah, lapisan tengah, lapisan teratas pita bumi, lapisan bawah kerak bumi, dan lapisan atas kerak bumi. Jadi di sini hal yang perlu kita renungi lagi yaitu kita tidak boleh berbuat zalim kepada siapapun, apalagi menyerobot tanah seseorang. Jadi hadis ini melarang kita untuk melakukan segala kezaliman. Dan karena
dari kezaliman tersebut akan menjadi dosa yang akan menjadi ganjaran bagi orang-orang yang zalim. Seperti itu, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.